أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini tujuan yang mana kita datang dan berkumpul di sini kita semua mengetahui, yakni untuk meningkatkan keilmuan agama dan pengetahuan dan meningkatkan ma'rifat, untuk meningkat di dalam ketakwaan dan meningkatkan kecintaan satu sama lain, dan untuk menaruh perhatian pada pemenuhan hukukullah dan hukukul ibad, dan mempersiapkan diri untuk penyebaran Islam dan mengamalkannya. Inilah yang merupakan tujuan yang untuk meraihnya jalsah diadakan, dan yang mana untuk meraihnya kita semua berkumpul di sini. Jadi seperti zahir dari topik-topik jalsah, bahwa tujuan jalsah bukanlah tujuan duniawi, melainkan pada zaman yang telah rusak ini, di mana teladan kerusakan di laut maupun di darat telah sedemikian rupa nampak, kita di zaman ini telah baiat di tangan hamba sejati hadrat Rasulullah SAW dan mengikrarkan janji untuk mengislah diri dan berjanji untuk mengislah anak keturunan kita dan mempersembahkan diri untuk itu. Dan berjanji untuk mengislah seluruh umat manusia dan berjanji untuk menggiring dunia ke pangkuan hadrat Rasulullah SAW dan menegakkan tauhid ilahi. Kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pada zaman kerusakan ini telah beriman kepada hadrat Masih Maud alaihissalam. Dalam menggambarkan kondisi tersebut, pada suatu kesempatan hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, saat ini orang-orang menuntut adanya air rohani. Bumi telah benar-benar mati. Zaman ini sudah merupakan gambaran dari zuharul fasadu fil barri wal bahr. Laut dan darat telah rusak. Maksud hutan di sini adalah orang-orang musyrik, dan yang dimaksud laut di sini adalah ahli kitab. Dan bisa diartikan juga orang-orang yang jahil. Jadi dalam setiap kalangan orang-orang telah sedemikian rupa hancur. Dan jika kita memandang dalam berbagai sisi manapun,
kondisi dunia telah sedemikian rupa berubah, rohani sudah tidak tersisa lagi dalam, dan tidak juga dan bekas-bekasnya. Di dalam kelemahan akhlak dan rohani, setiap orang terjerumus di dalamnya. Perkenalan terhadap Tuhan sudah betul-betul sirna. Untuk itu saat ini adalah perlu supaya air rohani turun dari langit dan menganugerahkan kehidupan ke dalam hati. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang mana dengan karunia-Nya telah menurunkan nur tersebut, namun sangat sedikit yang mengambil manfaat dari nur tersebut. Jadi inilah gambaran zaman yang dimana kita berada saat ini, dan ini merupakan ihsan besar Allah Ta'ala kepada kita, yakni Dia telah mengikut sertakan kita ke dalam golongan orang-orang, atau kita telah berjanji untuk memasuki golongan orang-orang yang mendapatkan manfaat dari air rohani itu. Dan tidak hanya merubah kondisi pribadi dan tidak hanya berjanji untuk mendapatkan limpahan keberkatan ini, bahkan kepada anak keturunan dan segenap umat manusia kita telah berjanji untuk memperkenalkan mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan satu tugas yang sangat besar. Ini merupakan satu tanggung jawab yang sangat besar yang harus kita lakukan, yang mana harus kita penuhi. Menyelamatkan diri dari kefasadan di dunia ini bukanlah tugas yang mudah, dan kita pun mengumumkan bahwa kita akan menjaga, merawat anak keturunan kita, dan sebagaimana kita berjanji di dalam janji baiat bahwa ini merupakan tanggung jawab kita, dan tidak hanya anak keturunan kita, bahkan seluruh dunia digiring ke pangkuan tauhid untuk mendapatkan keberkatan dari hidangan rohani ini, sebagaimana disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa orang-orang mengharapkan air rohani karena bumi telah betul-betul mati, yakni kondisi amalan manusia menzahirkan bahwa kita telah mati. Berikanlah air rohani kepada kami. Namun sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, memang kondisi amalan dunia dan kondisi zaman menuntut adanya air rohani dan samawi, namun air yang turun mereka tidak mau juga mengambil manfaat darinya, dan sedikit sekali orang yang mendapatkan manfaat dari cahaya nubuat ini. Merupakan ihsan Allah Ta'ala yang mana kita telah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan termasuk di antara golongan orang-orang yang sedikit jumlahnya yang mendapatkan limpahan keberkatan dari nur tersebut. Dan kita telah mengikrarkan janji baiat. Namun seperti yang telah saya katakan, kita tidak hanya membatasi janji dan ikrar ini hanya untuk diri sendiri, bahkan perkenalkanlah juga kepada dunia. Giringlah mereka ke bawah panji Rasulullah SAW, dan jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang pemegang tauhid. Jadi untuk menegakkan kesucian yang permanen di dalam diri kita adalah penting, supaya setiap saat kita memperhatikan kondisi rohani dan agama kita, dan berusaha untuk terus memperbaikinya. Dan janji yang kita sampaikan kepada imam zaman ini, untuk memenuhi janji tersebut harus berusaha untuk menciptakan satu revolusi di dalam diri, dan untuk menciptakan revolusi tersebut perlu bagi kita untuk mempelajari dan mengamalkannya, dan perlu untuk menjadikan itu sebagai bagian dari kehidupan kita yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dari kita. Jadi perlu ingat
bahwa jika kita untuk menciptakan revolusi di dalam diri kita, kita tidak berupaya sekuat tenaga, berarti baiat kita tidak ada artinya. Janji kita hanya kosong belaka, dan kondisi kita hanya patut dikhawatirkan jika kita pertama-tama tidak memperbaiki kondisi diri kita, maka apa yang bisa kita lakukan terhadap anak keturunan dan orang lain? Jadi ini merupakan makom yang sangat mengerikan bagi kita dan perlu untuk kita renungkan dengan baik. Hadrat Masih Maud alaihi salam senantiasa menekankan kepada para pengikutnya, yakni hendaknya kalian senantiasa memikirkan apa manfaat dari baiat dan kenapa itu perlu. Sebelum menaruh perhatian kepada hal itu, maka baiat tidak akan memberikan manfaat. Dalam beliau menekankan pada hal tersebut, yakni di dalam baiat yang paling luar biasa adalah taubat, yang artinya adalah rujuk atau kembali, yakni meninggalkan segenap keburukan dan menempuh kesucian, dan tidak pernah lagi berpaling kepada keburukan itu tadi. Tobat itu artinya bukanlah bahwa hari ini kita memohon ampun dari dosa yang telah dilakukan, lalu esok harinya malah berbuat lagi, mengulanginya, yang mana Allah Ta'ala telah melarangnya. Dosa, perbuatan buruk, dan ini semua bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan mengatakan bahwa kita telah tobat, atau orang dengan memegang telinga menyatakan saya tobat, lalu di hadapan orang-orang dia mengucapkan ini itu, namun beberapa hari kemudian malah mengulang lagi kesalahan tadi. Dari itu mungkin untuk beberapa hari orang-orang bisa dikecoh oleh orang tersebut, namun Allah Ta'ala tidak bisa dikecoh. Allah Ta'ala mengetahui kedalaman hati seseorang. Allah Ta'ala menerima tobat seseorang yang tobatnya betul-betul benar-benar. Beliau memberikan contoh dalam hal ini. Coba perhatikan, meninggalkan negeri merupakan sesuatu yang sangat sulit dan sangat menderita, dan penderitaannya sangat berat. Ketika seseorang meninggalkan rumahnya, betapa sedihnya dia, dan meninggalkan bumi kelahirannya, meninggalkan kawannya, kerabatnya, memutuskan hubungan dengan mereka, itu merupakan suatu musibah berat bagi orang tersebut. Meninggalkan tetangganya, meninggalkan gang-gang di mana dia, dan dia masuk ke negeri lain, yakni tidak kembali lagi ke negeri awalnya. Begitupun tobat, itulah tobat. Jadi, dan selama tobat itu dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun akan menganugerahkan kemudian. Allah Ta'ala berfirman, hambaku demi untuk meraih keridhaanku telah menciptakan suatu perubahan suci dalam dirinya. Untuk itu aku pun akan menganugerahkan sesuatu yang tak terhingga kepadanya. Jadi untuk menciptakan perubahan tersebut adalah penting untuk baiat, dan ketika revolusi ini terjadi, baru dia akan mendapatkan manfaat dari baiat. Dalam menjelaskan bahwa kenapa tobat merupakan bagian dari baiat, kenapa tobat dilazimkan dengan baiat, beliau alaihissalam bersabda, masalahnya adalah manusia terjerumus di dalam kelalaian. Ketika dia baiat, maka ia meletakkan tangan yang kepadanya Allah telah menganugerahkan perubahan, yakni mengistimewakan. Allah telah yakni ketika dengan jika pohon dilakukan sesuatu akan mendapatkan pertumbuhan yang baik. Begitu para petani memahami, jika pohon mangga dipasangkan sesuatu, maka dia akan mendapatkan manfaat pohon tersebut.
jika digabungkan, dia akan mendapatkan manfaat dari. Lalu bersabda, begitu juga dari ikatan tersebut akan muncul satu keberkatan yang mana menciptakan perubahan di dalam diri manusia dengan syarat jangan hubungan sejati tadi jangan seperti ranting yang kering. Melainkan rantingnya harus betul-betul menyatu dengan pohon yang dicangkok tadi. Beliau bersabda, baiat tidak memberikan manfaat yang sifatnya formalitas. Mengambil bagian dengan baiat yang sejati tidak mudah. Jadi ketika seseorang meninggalkan wujudnya dan dengan penuh kecintaan dan ketulusan dia menyatu dengan Allah Ta'ala, sebisa mungkin manusia tersebut, yakni mursyid, betul-betul coraknya memancar di dalam diri orang yang baiat tadi. Orang yang baiat tadi. Bagaimana teladan sang mursyid tadi, orang yang kita baiat kepadanya, dan di dalam itikad juga harus betul-betul kita kopi sepenuhnya. Jadi jika seseorang mendapatkan makom tersebut, maka baiat akan memberikan manfaat pada hakikatnya kepada kita. Beliau alaihissalam bersabda, pada hakikatnya tidak mungkin ada kaum dan jemaat yang dapat siap sebelum dia untuk taat kepada imamnya timbul suatu semangat dan ketulusan dan kesetiaan di dalam dirinya. Bagaimana dia berusaha untuk meraih makom tersebut. Berkenaan dengan itu, Hadrat Aqdas Masih Maud Islam memberikan nasihat kepada kita. Apa harapan yang beliau berikan kepada kita? Perlu untuk kita mengamalkannya, perlu bagi kita untuk melihat apa yang beliau harapkan dari orang-orang yang baiat kepada beliau. Beliau alaihissalam bersabda, jemaat kita telah dijadikan sebagai teladan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita dapat menjadi teladan bagi orang lain? Beliau bersabda, Allah Ta'ala mencintai orang-orang muttaqi. Ini merupakan perkara yang pondasi. Ingat, dengan mengingat ihsan Allah Ta'ala, dan ingatlah bahwa semuanya adalah hamba Allah Ta'ala. Janganlah berbuat zalim kepada siapapun, janganlah bersikap keras, janganlah memandang orang lain dengan pandangan kebencian. Jika ada seseorang yang kotor di dalam jemaat ini, maka akan mengotori orang yang lainnya. Dalam menasihati berkenaan dengan ketakwaan, beliau alaihissalam bersabda, untuk kebaikan bagi jemaat nampaknya penting untuk menasihati perihal takwa, karena menurut orang yang bijak ini merupakan zahir, yakni tanpa ketakwaan Allah Ta'ala tidak akan ridho kepada seseorang. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Lalu bersabda, bagi jemaat kita secara khusus diperlukan adanya ketakwaan, khususnya bahwa dia menjalin hubungan dengan seseorang dan baiat kepadanya yang dia mendakwakan sebagai utusan Allah Ta'ala, yang orang-orang yang awalnya terjerumus di dalam kefasikan, dia mendapatkan najat, keselamatan setelah baiat kepada orang tersebut. Beliau alaihissalam bersabda, seperti Anda ketahui, jika ada orang yang sakit, apakah penyakitnya ringan atau berat, jika untuk penyakit tersebut tidak diobati, tidak menempuh penderitaan untuk pengobatan, maka penyakit tadi tidak bisa sembuh. Maka noda hitam kadang bisa menjadi membesar dan menghitamkan wajah. Begitupun maksiat jika ada di dalam diri kita. Jadi harus berupaya untuk senantiasa terhindar dari dosa setiap saat. Jangan sampai noda maksiat dan dosa tadi menghitamkan seluruh wajah kalian. Ketika wajah manusia menjadi hitam karena dosa-dosa, maka untuk itu tidak ada yang lain selain dari kehancuran bagi orang tersebut.
Memang Allah Ta'ala Maha Rahim dan Maha Karim, namun Allah juga adalah Maha Qahar dan Muntaqim. Beliau al-Islam bersabda, coba lihat para jemaat lainnya, mereka mengikrarkan hebat-hebat, namun tidak ada amalannya. Coba lihat sejarah. Ketika amalan umat Islam tidak ada lagi, maka orang-orang kafir betul-betul meluluhlantahkan mereka. Meskipun Allah Ta'ala berjanji akan menolong umat Islam, namun jika tidak ada amalan nyata di kalangan umat Islam, Allah Ta'ala pun marah kepada mereka. Jadi ini merupakan makom yang menakutkan sebetulnya. Beliau alaihissalam bersabda, ketakutan kepada Allah Ta'ala adalah, coba perhatikan sejauh mana ucapan dan perbuatannya ada keselarasan. Jika ucapan dan perbuatannya tidak ada keselarasan, maka anggaplah dia memancing murka ilahi. Hati yang tidak suci, semanis apapun ucapannya, maka dalam pandangan Allah Ta'ala hati orang yang seperti itu tidak ada artinya, melainkan murka ilahi akan mencengkeramnya. Jadi anggaplah bahwa jemaatku, anggaplah bahwa dia telah datang kepadaku untuk ditanami, yang darinya akan tumbuh tanaman yang berbuah. Jadi renungkanlah setiap diri kita bagaimana kondisi hati mereka dan bagaimana kondisi batin mereka. Jika jemaat kita pun nauzubillah seperti itu kondisinya, yakni apa yang dia omongkan lain, di hatinya lain, maka dia tidak akan mendapatkan husnul khotimah, yakni akhir yang baik. Ketika Allah Ta'ala melihat suatu jemaat yang hatinya kosong dan hanya di omongan saja hebat, Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan jemaat yang seperti itu. Nubuatan perang Badar telah disampaikan sebelumnya dan telah dinubuatkan akan kemenangan. Setiap saat ada harapan kemenangan. Namun meskipun demikian, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menangis, menjerit. Hadrat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika Allah Ta'ala telah berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan kemenangan, lantas kenapa Tuhan begitu menangis berdoa untuk kepada Allah Ta'ala? Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala adalah zat yang maha kaya. Mungkin saja di dalam janji Allah Ta'ala ini ada hal yang tersembunyi. Saya tidak tahu apa saja syarat yang Allah Ta'ala berikan di dalam janji tersebut. Jadi ketika kondisi Rasulullah seperti itu, dan ketika teladan Rasulullah seperti itu, bagaimana kondisi kita seharusnya? Jadi kita hendaknya menaruh perhatian untuk memperbaiki kondisi amalan kita, untuk melakukan tobat yang hakiki. Dengan begitu kita akan meraih keberkatan dari Allah Ta'ala. Satu jalan di antara jalan Allah Ta'ala adalah membantu orang miskin. Beliau bersabda, untuk orang yang bertakwa syaratnya adalah dia mengarungi kehidupan dalam kesederhanaan. Ini merupakan ranting ketakwaan yang dengannya kita harus melawan. Bagi orang-orang yang arif dan siddiq, yang paling terakhir tahapannya adalah selamat terhindar dari kemarahan. yakni ketika seseorang marah itu muncul karena dia takabur. Ketika seseorang takabur, maka akan membuat dia marah. Jadi jika kenapa seseorang marah kepada orang yang lebih kecil dari dia? Karena dia berpikir bahwa dia takabur lebih hebat. Jadi murka akan muncul ketika seseorang mendahulukan jiwanya daripada orang lain. Atau saya tidak ingin jemaat saya satu sama lain menganggap remeh kepada saudaranya, atau memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Allah Ta'ala mengetahui siapa yang kecil dan siapa yang besar. Ini merupakan sejenis penghinaan yang di dalamnya ada kehinaan. Jangan sampai ini muncul seperti benih dan menghancurkan dirinya sendiri. Jangan sampai benih tadi tumbuh lalu hancur. Akhirnya bagaimana?
maka pohon tadi tidak lantas berbuah, malah memberikan kehancuran. Sebagian orang bersikap hormat kepada orang-orang besar, kepada para pembesar, rendah hati. Namun orang yang besar sebetulnya adalah yang mendengar orang-orang yang kecil dengan penuh hormat. Itulah yang dimaksud dengan orang besar. Membahagiakan orang yang lebih kecil, menghargainya. Janganlah berbicara yang menyinggung perasaannya, yang dapat menyinggung perasaannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Janganlah kalian menyebut nama orang lain dengan sebutan yang menyakitkan. Itu merupakan dosa. Janganlah menganggap rendah saudara kalian ketika kalian minum dari satu sumber mata air. Lantas siapa yang tahu siapa yang banyak minum air dan siapa yang kurang? Orang yang terhormat tidak dipandang dari sisi duniawi. Yang besar dalam pandangan Allah Ta'ala adalah orang yang muttaqi, yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dalam menekankan akan hal itu, yakni setelah baiat, tanggung jawab kita meningkat berkenaan dengan amalan kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kita harus menjadi contoh bagi mereka supaya tidak muncul keberatan. Beliau alaihissalam bersabda, saya telah katakan berkali-kali, yakni sedemikian besar kedekatan yang seseorang raih kepada Allah Ta'ala. Orang yang terjauh tidaklah lantas untuk jika tidak ada perbedaan, mereka seperti mata-mata pemerintah menyaksikan keadaan kalian. Ketika sahabat Hadrat Isa Al-Masih ketika kalian tidak seperti itu, maka berarti patut untuk dicengkeram. Namun apa yang bisa kita yakini dari kematian yang akan menimpa kepada seseorang kapanpun. Ketika ada orang yang tidak menjalin hubungan dengan saya, namun jika Anda datang kepada saya dan menerima pendakwaan saya dan mengimani saya sebagai Al-Masih, seolah-olah kalian telah mengikrarkan sebagai sahabat. Apakah sahabat Rasulullah SAW pernah ragu untuk apakah mereka tidak mampu menguasai jiwa mereka? Apakah mereka tidak rendah hati? Mereka adalah orang yang sangat rendah hati. Untuk itu berdoalah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kalian seperti para sahabat, karena kehidupan yang rendah hati tidak dapat ditempuh oleh seseorang sebelum Allah Ta'ala menolongnya. Lihatlah diri sendiri. Jika kalian mendapati diri kalian lemah seperti anak-anak, tidak perlu khawatir. Doa ihdinas siratal mustaqim, lakukanlah itu. Bacalah seperti para sahabat. Doa ihdinas siratal mustaqim. Apakah para sahabat hanya berdoa di mulut saja? Tidak. Untuk itu perlu adanya kerja keras yang terus-menerus dan harus berkorban seperti para sahabat. Harus menzahirkan secara amalan, harus meningkatkan standar ibadah kita. Caranya telah beliau jelaskan kepada kita. Beliau bersabda, bangunlah di malam hari dan berdoalah. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala
menunjukkan jalannya kepada kalian. Begitupun para sahabat Rasulullah mendapatkan tarbiyat secara bertahap, tidak spontan, tidak secara langsung. Jadi dengan berupaya secara pelan-pelan, meningkat secara perlahan-lahan. Bagaimana kondisi para sahabat sebelumnya? Seperti benih yang disemaikan oleh petani. Lalu Rasulullah mengairi mereka, mendoakan mereka, benihnya baik dan tanahnya pun baik kualitasnya yang bisa mengeluarkan buah yang ranum. Sebagaimana Rasulullah berjalan, begitupun para sahabat meniru Rasulullah. Mereka tidak menunggu siang dan malam. Jika kalian bertobat dengan hati yang tulus, bangun untuk tahajud, berdoa, memperbaiki diri, meninggalkan kelemahan, dan sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala, kalian menyelaraskan ucapan dan perbuatan, ingatlah bahwa jika orang mengamalkan nasihat tersebut dan berdoa secara amalan dan memohon kepada Allah Ta'ala dengan jeritan, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan karunia kepadanya dan akan tercipta perubahan di dalam dirinya. Janganlah bersikap putus asa pada Allah Ta'ala, yakni tidak ada yang sulit bagi orang-orang yang baik. Siapa mukmin yang sejati? Dan apa ciri-ciri seorang mukmin sejati? Beliau alaihissalam bersabda, saya katakan dengan sebenarnya bahwa sebelum Allah Ta'ala didahulukan dalam setiap langkah, sebelum seseorang mengintrospeksi dirinya bahwa inilah saya, maka belum bisa seseorang disebut sebagai mukmin muslim sejati. Orang yang seperti itu memang mukmin muslim, seperti seorang yang buruk pun disebut muslim dan mukmin. Padahal muslim hakiki adalah aslama wajhahu lillah, menjadi penggenapan dari ayat tersebut. Wajah artinya wajah, namun penggenapannya kepada wujud, yakni diri, yakni orang yang segenap dirinya dipersembahkan kepada Allah Ta'ala sepenuhnya, itulah yang layak disebut sebagai muslim yang sejati. Saya ingat ada seorang muslim yang menyeru seseorang Yahudi untuk masuk Islam. Orang Yahudi mengatakan, orang muslim mengatakan, kamu masuklah Islam. Orang Islam, orang yang bertablik itu terjerumus di dalam dosa-dosa. Lalu si Yahudi tadi mengetahui bahwa Muslim ini banyak dosanya. Orang Yahudi tadi mengatakan, pertama-tama kamu lihat dulu diri kamu sendiri, bagaimana kondisi kamu. Janganlah kamu takabur bahwa kamu disebut sebagai Muslim. Allah Ta'ala menghendaki mafhum. Yahudi mengatakan, Allah Ta'ala mengharapkan inti. Apa yang ada di dalam diri kamu? Kamu tidak ada. Yahudi mengatakan, saya memberi nama anak saya Khalid, yang artinya kekal, namun hari kemudian malah meninggal. Jadi dengan hanya nama saja yang artinya kekal, tidak lantas pasti panjang umur. Terpaksa saya menguburkan anak saya. Jadi jika kamu hanya bangga dengan nama bahwa saya Muslim, tapi tidak selaras dengan, jika ada seorang Muslim bertanya, jika ada yang bertanya kepada seorang Muslim, apakah kamu Muslim? Maka dia akan menjawab, Alhamdulillah. Jadi tidak hanya cukup dengan jawaban saja, melainkan menuntut adanya amalan. Jadi tidak hanya lisan saja dalam hal ini, sebelum ada amalan, hanya ucapan saja di sisi Allah Ta'ala tidak ada artinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam pandangan Allah Ta'ala, dosa yang besar adalah jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Jadi, untuk menjadi mukmin hakiki, pernyataan ikrar keimanan dan untuk membuktikan kebenarannya harus menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan. Jika itu dilakukan, baru kita akan menjadi muslim yang hakiki. Baru kita dapat mengikrarkan bahwa kita menyuruh kepada Islam. Yang mana untuk itu perlu untuk menciptakan perubahan diri, menciptakan ketakwaan. Dalam menjelaskan hal tersebut, beliau alaihissalam bersabda, sebagaimana dalam menghadapi musuh, diperlukan adanya kuda di perbatasan supaya jangan sampai musuh lepas, yakni pasukan yang berkuda perlu ada di perbatasan.
supaya musuh jangan lepas dari tangan. Begitupun kalian harus bersiap sedia setiap saat. Jangan sampai musuh melewati perbatasan dan menyerang Islam. Saya telah katakan bahwa jika dalam menolong Islam dan jika kalian ingin mengkhidmati Islam, pertama, tempuhlah ketakwaan yang dengannya kalian dapat mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala. Lalu kalian akan mendapatkan kehormatan untuk mengkhidmati itu. Lalu kalian dapat mendapatkan kemuliaan untuk mengkhidmati itu. Kalian menyaksikan bahwa bagaimana kondisi ekstern umat muslim sudah begitu lemah. Jika kondisi intern dan ekstern kalian betul-betul lemah, maka anggap saja kalian sudah habis. Meskipun kalian berikrar baiat kepada Masih Maud alaihi salam, namun jika kondisi seperti itu, maka tidak ada artinya. Sebagaimana kondisi umat Islam saat ini, Islam semakin cemar karena mereka. Jadi, sucikanlah jiwa dan kalian harus kuat seperti kuda di perbatasan. Karunia Allah Ta'ala senantiasa menyertai orang-orang muttaqi dan orang-orang suci. Janganlah kalian menjadikan akhlak dan sikap kalian yang dapat mencoreng nama baik Islam. Orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam akan memberikan noda kepada Islam. Jika ada orang Islam yang mabuk-mabukan, lalu dia terjatuh di ganggang, lalu dipukul oleh polisi, dan orang Hindu, orang Kristen menertawakannya, dia amalan yang bertentangan dengan syariat seperti itu bahkan akan mencoreng nama baik Islam, menodai nama baik Islam. Beliau alaihissalam bersabda, saya sedih ketika mendengarkan laporan dari tahanan ketika saya mengetahui begitu banyaknya umat Islam yang dipenjara. Saya menjadi sedih karenanya, yakni orang-orang yang mengikrarkan Shiratal Mustaqim. Keburukannya tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi karena sikapnya yang buruk itu tidak hanya merugikan diri sendiri, bahkan membuat orang lain menertawakan Islam. Maksud saya adalah umat Islam dengan mengikrarkan diri sebagai Muslim, dia terjerumus di dalam hal-hal yang buruk, bahkan membuat Islam ternoda. Jadi, jadikanlah sikap kalian sedemikian rupa sehingga orang kufar pun tidak mendapatkan kesempatan untuk mencibir kita. Jika ada umat Islam yang melakukan perbuatan buruk, maka akan berpengaruh kepada Kristen. Begitupun jika ada orang Kristen, maka tidak hanya, namun sejauh berkenaan dengan orang Islam, maka orang media akan betul-betul memblow up-nya di media. Jadi perlu untuk kita perhatikan dengan baik. Jadi ini merupakan tanggung jawab setiap Ahmadi, bahwa tugasnya, sebagaimana beliau telah bersabda, bahwa orang seperti itu mengotori nama Islam, yang mana amalannya bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau bersabda, kalian selaraskanlah amalan kalian dengan ajaran Islam, supaya ajaran kalian dapat mempersembahkan ajaran Islam kepada dunia. Beliau alaihissalam bersabda, ketika ditanya bahwa apakah Anda Islam, alhamdulillah, sebetulnya rasa syukur yang sejati tidak cukup secara lisan saja. Jika kalian berdiri di perbatasan, maka tidak akan ada yang dapat menyerang jemaat kalian. Dalam menekankan kepada perihal akhlak, beliau alaihissalam bersabda, jemaat saya hendaknya meningkat di dalam akhlak, karena istiqomah itu lebih tinggi dari karomah. Ingatlah bahwa jika ada yang bersikap keras kepadanya, maka sebisa mungkin dalam meresponnya, responlah dengan kebaikan dan kelembutan. Janganlah melakukan balas dendam. Manusia memiliki jiwa juga.
amarah, lawama. Dalam kondisi amarah, manusia tidak dapat mengontrol dirinya dan dia sudah betul-betul jatuh dari kondisi akhlak. Namun di dalam lawama dia dapat mengontrolnya. Saya ingat satu cerita yang tertulis di dalam, ada anjing yang menggigit seorang suci. Lalu ada anak kecil perempuan mengatakan, anjing telah menggigit Anda, kenapa Anda tidak menggigitnya lagi, anjing tersebut? Orang itu mengatakan, manusia bukanlah anjing. Begitu juga manusia, ketika ada orang yang mencaci makinya, maka seorang mukmin hendaknya menjauhinya, mengontrolnya. Jika kalian sama-sama membalas dengan cacian, berarti sama juga dengan kondisi anjing tadi. Jadi manusia yang sempurna, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa ditimpakan penderitaan kepada beliau, cacian, lontaran kekotoran. Namun bagaimana zat yang berakhlak mulia, bagaimana tanggapan beliau? Beliau malah mendoakan mereka, karena Allah telah berjanji untuk jika kalian menjauhi, jika kalian tidak membalas, maka kalian akan diberikan kedamaian. Sebagai para penentang Rasulullah tidak bisa mencoreng nama baik beliau, mereka malah dengan sendirinya hina dan tunduk di hadapan kaki beliau atau hancur. Ini merupakan sifat lawamah yang melakukan islah. Jika ada orang yang jahil melontarkan cacian kepada kita atau berbuat jahat kepada kita, jika kalian menghindarinya, maka kalian akan diberikan kehormatan. Jika kalian dia berjalan di dunia ini dan bertemu dengan orang duniawi, namun pada hakikatnya dia tidak di sini. Di mana dia ada, dunia dia lain, langit buminya lain. Semoga Allah Ta'ala mensucikan hati kita dan memasukkan kecintaan sejati dalam diri kita, dan jangan sampai keduniawian menjadi prioritas kita. Jika kita dapat mengamalkan itu, baru kita dapat dikatakan sebagai orang yang menciptakan revolusi. Jika kalian menciptakan kondisi seperti ini, maka janji Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada para pengikut beliau alaihissalam. Dalam menjelaskan hal tersebut, Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, yakni janji yang memuaskan ini. Namun aku memberikan kabar suka kepada kalian bahwa Allah Ta'ala mengatakan kepada Isa Al-Masih dengan kata-kata tersebut, sekarang Anda renungkan orang yang menjalin hubungan dengan saya dan ingin masuk ke dalam janji agung ini, apakah mungkin mereka yang terjerumus di dalam dosa-dosa? Tidak, sama sekali tidak. Orang yang melangkah di jalan Allah Ta'ala dan tidak menganggap ucapanku sebagai kisah saja dan mendengarkan dengan hatinya, saya katakan kepada mereka, orang yang menjalin hubungan denganku, dan hubungan itu bukan hubungan biasa, melainkan hubungan yang luar biasa, merupakan hubungan yang saya katakan kepada kalian bahwa jika kondisi ini saya tidak memperdulikan sedikit pun dan tidak cukup sampai di sana, dampaknya
akan sampai kepada hadrat Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala juga. Jadi dalam kondisi demikian, kalian dengarkanlah dengan baik. Jika kalian ingin mengambil bagian dari ini dan jika ingin mendapatkan keunggulan di atas orang kafir, maka saya katakan kepada kalian bahwa keberhasilan tidak akan dapat diraih sebelum kalian melampaui maqam lawamah untuk masuk kepada mutmainnah. Untuk itu, kalian jalinlah hubungan dengan orang-orang, dengan seorang ma'mur minallah, yakni utusan Allah Ta'ala, dan bersiaplah untuk mengamalkannya, supaya kalian tidak terhitung sebagai orang-orang yang setelah ikrar malah mengingkari lagi. Rintihan yang beliau ucapkan ini, kita hendaknya dapat merasakannya, berupaya untuk menciptakan kekokohan di dalam keimanan kita. Jadilah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang unggul di atas orang-orang kafir, dan ini akan dapat ditempuh ketika kita meraih standar dan menyelaraskan kondisi diri kita, standar yang dapat menciptakan kondisi mutmainnah. Jika tidak, maka kalian tidak dapat meraihnya. Jadi, kita setiap saat hendaknya mengintrospeksi diri, hendaknya kita melakukan islah untuk meraih kondisi yang luhur. Dalam Hazrat Masih Maud Islam bersabda, mengharapkan islah dari Allah Ta'ala dan membelanjakan kekuatan di hadapan Allah Ta'ala, inilah yang merupakan cara-cara keimanan. Dalam hadis dikatakan, orang yang dengan penuh keyakinan mengangkat tangan untuk berdoa, maka Allah Ta'ala tidak akan menolaknya. Jadi mintalah kepada Allah Ta'ala dan mintalah dengan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala, yakni menzahirkan akhlak yang mulia merupakan menzahirkan karomahnya. Jika ada yang mengatakan saya tidak ingin menjadi orang yang karomah, ingatlah bahwa manusia dapat menjerumuskan dia. Dengan maksud karomah di sini bukan ketakaburan, melainkan karomah tadi dan di dalamnya ada hidayat. Saya katakan kepada kalian, jadi ini merupakan bisikan syaitan. Coba ingat, apakah Islam yang beat, orang-orang yang beat masuk ke dalam Islam, mereka beat karena serangan pedang? Bukan. Itu merupakan dampak dari karomah yang disebarkan oleh umat Islam dan unggul pada setiap lapangan pengkhidmatan pada saat itu. Apa yang disaksikan oleh para musuh, karomahlah. Dan mereka memandang dengan pandangan, mereka memandang Islam dengan pandangan yang mulia, bukan dengan talwar. Sehingga para orientalis barat terpaksa mengakui bahwa itu kondisi Islam seperti itu membuat orang-orang jatuh cinta kepada Islam, dan untuk menggiring orang-orang ke bawah panji Rasulullah SAW, perlu bagi kita untuk maju dalam amalan, dan perlu bagi kita untuk menciptakan kondisi khas dengan Allah Ta'ala. Dan inilah yang merupakan sarana tabligh yang luar biasa. Lalu dalam menasihatkan anggota jemaat bagaimana seorang Ahmadi seharusnya, beliau alaihissalam bersabda, barang siapa yang memperlihatkan perubahan akhlak kepada tetangganya, dulu bagaimana, sekarang bagaimana, seolah-olah dia telah memperlihatkan karomah, dan itu akan berdampak luar biasa kepada tetangga kita. Dan apakah bagi mereka
seperti seorang anak menzahirkan nama baik untuk ayahnya, karena orang yang beat sama seperti anak bagi orang tuanya. Untuk itu para istri Rasulullah disebut ummahatul mukminin, seolah-olah Rasulullah SAW merupakan bapak dari umat Islam. Dan namun ayah rohani mengajak manusia ke langit dan memberikan bimbingan. Apakah kalian menyukai ada anak yang mencemarkan nama baik ayahnya? Dia malah mencuri ke sana sini, minum minuman keras, mabuk-mabukan, atau melakukan dosa-dosa yang mencemarkan nama baik ayahnya. Saya tahu tidak mungkin ada orang yang menyukai hal tersebut. Namun jika seseorang anak melakukan demikian, maka tidak dapat ia hindari. Orang akan menisbahkan anak tersebut kepada ayahnya, bahwa anak ini adalah anaknya si Anu, sehingga keburukan anak akan dinisbahkan kepada ayahnya. Jadi tidak hanya menjerumuskan diri kepada keburukan, bahkan memahrumkan, meluputkan orang-orang dari hidayah. Jadi sejauh berkenaan dengan kekuatan Anda, mohonlah kepada Allah Ta'ala, dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap berupayalah untuk menjauhkan segala keburukan. Ketika timbul kelemahan, berdoalah kepada Allah Ta'ala, karena tangan yang diangkat lalu berdoa dengan penuh kekhusyuan tidak mungkin akan kembali dengan tangan kosong. Kami katakan dengan pengalaman bahwa doa-doa kami ribuan jumlahnya yang telah terkabul. Merupakan suatu hal yang pasti, jika saya melihat suatu jalan yang di dalamnya ada kebaikan, maka wajib bagi saya untuk menyuruh orang ke jalan tersebut dan jangan memperdulikan apakah ada yang mengamalkan atau tidak. Jadi lalu dalam menasihatkan anggota jemaat, beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala tidak memperdulikan siapapun, namun memperdulikan orang yang saleh. Tingkatkanlah persaudaraan dan tinggalkanlah perselisihan, dan tinggalkanlah mencibir orang lain, dan bersikaplah saling hormat menghormati satu sama lain, dan utamakanlah kenyamanan orang lain di atas kenyamanan kita. Dan Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala, orang yang terhindar dari murka ilahi, maka dia adalah orang yang taubat secara sepenuhnya dari dosa-dosa. Ingatlah bahwa jika di dalam firman Allah Ta'ala, dan jika kalian berupaya untuk menolong agama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan segala kesulitan. Apakah kalian tidak melihat bagaimana seorang petani mencabut hama atau rumput yang mengganggu tanaman lainnya, lalu membuangnya, lalu merawat tanaman yang baik, lalu berusaha untuk menyelamatkan dari kerugian. Namun jika tanaman tadi tidak tumbuh, malah kering, maka pemiliknya tidak memperdulikan lagi apakah ada hewan yang akan memakannya atau tidak. Begitupun kalian, ingatlah, jika kalian dianggap sadik di hadapan Allah Ta'ala, maka jika kalian tidak memperbaiki diri, dan jika kalian tidak mengikrarkan, maka Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan kalian seperti layaknya hewan-hewan ternak yang disembelih. Jadi jika kalian tidak peduli seperti layaknya hewan, begitupun kondisi kalian, hendaknya kalian termasuk ke dalam golongan kekasih Allah Ta'ala, supaya jangan sampai ada orang yang dapat
menyakiti kita, karena tanpa izin Allah Ta'ala hindarilah segala dendam, segala kebencian kepada orang lain, dan sibukkanlah diri di dalam pekerjaan yang benar. Orang-orang akan menentang kalian, namun nasihatilah mereka dengan kelembutan. Ini merupakan wasiat saya, dan ingatlah sebagai wasiat supaya kalian janganlah melakukan sesuatu dengan kekerasan, melainkan nasihatilah orang-orang dengan penuh kelembutan. Lalu dalam menjelaskan suatu hal, beliau alaihissalam bersabda, saya katakan dan dengarkanlah, janganlah kalian sia-siakan ucapanku, dan janganlah menganggap ucapanku sebagai satu dongeng belaka, melainkan saya ucapkan semua ini didasari dengan penuh perhatian dan simpati yang secara fitrat ada di dalam diri saya. Dengarkanlah dan amalkanlah. Ingatlah dengan baik dan yakinilah kebenarannya bahwa kalian suatu saat akan pergi kepada Allah Ta'ala. Jika kalian ingin pergi menemui Allah Ta'ala dalam kondisi baik, maka berberkatlah. Jika tidak, kondisinya mengerikan. Ingatlah, ketika manusia pergi dalam kondisi buruk, maka Allah Ta'ala berfirman, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. yakni orang yang datang sebagai pendosa, baginya adalah jahanam, di dalamnya tidak akan mati, tidak juga akan hidup. Kelezatannya hakiki adalah jalan kehidupan yang jika dia terjerumus di dalam satu kebaikan, maka kondisinya sangat berat. Dan kondisinya dia tidak mati dan tidak juga dikatakan hidup. Jadi kiaskanlah itu, pikirkanlah itu, yakni bagaimana kondisi mengerikan ketika seorang di dalam jahanam. Di dunia pun dia tidak dapat bertahan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat memenuhi hak-hak baiat kepada Masih Maud alaihissalam dan mengamalkan nasihat-nasihat beliau alaihissalam. Semoga kita dapat menciptakan perubahan suci dalam diri kita, dan seiring dengan teladan nyata, semoga kita dapat mengajak orang lain untuk berjalan di atas jalan Islam. Rona dunia ini jangan sampai menciptakan kelemahan di dalam diri kita maupun anak keturunan kita. Semoga kita dapat memenuhi hak untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dapat meraih segala keberkatan jalsa ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Mari kita berdoa. آمين
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत खातमुल अंबिया, इस्लाम अहमदियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत-ए-अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीह अल-खामिस,